Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kekuatan doa Bapa kami. Wow, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa di mana anak-anak Tuhan ketika mereka menaikkan doa Bapa kami. Namun doa Bapa kami bukan sekedar dihafal, tapi kita harus merenungkan bersama-sama apa pesan Tuhan di balik doa Bapa kami ini. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 6 ayat 9 sampai ke 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen, kita semua pasti hafal dengan doa Bapa kami. Bahkan anak sekolah minggu pun sering mendapat tugas dari gurunya untuk menghafalkan isi doa ini. Nah, seringkali doa Bapa kami hanya dinaikkan secara beramai-ramai tanpa direnungkan dengan sungguh-sungguh. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang paling sering diucapkan dan dihafalkan. Meskipun banyak dari antara kita yang kurang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita belajar bersama-sama. Doa Bapa kami bukan hanya sebagai mantra yang dihafalkan, tetapi merupakan pola doa yang dapat kita gunakan setiap waktu dan keadaan untuk mengekspresikan hubungan yang erat antara kita dengan Bapa di sorga. Amin. Dalam doa Bapa kami terkandung beberapa unsur. Yang pertama, pujian. Yang kedua, janji. Yang ketiga, permohonan. Dan yang keempat adalah pernyataan. Kata Bapa menekankan suatu hubungan. Kami menunjuk kepada suatu komunitas. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami yang di sorga, artinya ada hubungan antara Bapa dan anak. Amin. Kami di sini menunjukkan kepada kita dan Bapa adalah sebuah keluarga, sebuah komunitas yang di sorga menekankan otoritasnya Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Dikuduskanlah namamu, mengandung arti komitmen kekudusan. Artinya, Bapak Ibu sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Harus jaga kekudusan, jauh-jauhi dosa. Katakan amin. Orang yang berbuat dosa tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Datanglah kerajaanmu sebagai bukti bahwa kita melibatkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mau berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Amin. Libatkan Tuhan setiap waktu. Amin. Datanglah kerajaanmu. Nah, yang terakhir adalah jadilah kehendakmu. Yang adalah komitmen suatu ketaatan. Artinya, kita komit dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan kita taat melakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Selain itu, di dalam doa Bapa kami terkandung 3 bagian permohonan. Yang pertama, makanan untuk hari ini. Yang berarti kita percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. So Bapak Ibu jangan khawatir. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kamu dan saya anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Jangan khawatir, kita tidak akan berkekurangan. Karena Bapa kita di sorga sayang dengan anak-anaknya. Ada amin. Yang kedua, pengampunan atas kesalahan. Yang artinya kita percaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lewat penebusannya di atas kayu salib. So hari ini, Tuhan kalau sudah mengampuni kita, harusnya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ada amin. Dan satu hal yang harus ditanamkan dalam hati kita. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sekali bertobat, selama-lamanya tinggalkan dosa. Katakan amin. Dan yang ketiga, kelepasan dari yang jahat. Artinya, kita percaya Tuhan berkuasa dan sanggup melepaskan kita semua dari segala jenis pencobaan. Saudara, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu dari iblis. Tapi bersama Tuhan, Tuhan Yesus sanggup dengan darahnya yang mahal yang sudah tercurah di atas kayu salib melepaskan semua kita dari segala jenis pencobaan. Katakan amin. Nah, akhirnya di kalimat engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu berarti kita mengakui kebesaran dan kemuliaannya Tuhan yang tiada bandingannya. Amin.
Sehingga kita benar-benar mengarahkan pandangan dan mata kita hanya fokus kepada pemerintahan dan kehadirannya Tuhan. Nah, kita tahu betapa luar biasanya pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita semua. Dan melalui doa ini, kita membuka diri kita kepada Allah Bapa dan mempersilakan Dia bekerja penuh di dalam dan melalui kehidupan kita untuk menggenapi segenap tujuannya. Katakan amin. Saudara, doa Bapa kami ini memungkinkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan memiliki komitmen dalam hal ketaatan. Amin. Dan juga membangun hubungan yang erat layaknya seorang anak dengan bapaknya. Amin. Jangan hanya hafal doa Bapa kami, tetapi ucapkan doa itu dengan iman. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi kekuatan dari doa Bapa kami ini? Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena di Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 20 berkata demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bahkan kita nih memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa dan melalui doa kita memiliki hak istimewa. Untuk apa? Untuk melakukan komunikasi antara anak dan Bapa. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita memperoleh hak istimewa ini oleh karena karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya setiap berdoa kita menggunakan kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Dan di Ibrani 7 ayat ke-25 berkata demikian. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Perhatikan, setiap kali kita berdoa dan berseru, Bapa kami, itu artinya kita harus ingat bahwa hak istimewa ini tidak boleh disepelekan dan tidak boleh dianggap remeh. Karena kita dapat menaikkan doa dan memanggil Bapa kami yang di sorga karena Tuhan Yesus sudah melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengorbankan segalanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kalimat Bapa kami yang di sorga mengarahkan pikiran dan perhatian kita kepada pribadi Allah yang begitu luar biasa, yang berkuasa dan memiliki otoritas tertinggi. Pertanyaannya, mengapa kita harus tetap berdoa kepada Allah walaupun sesungguhnya Dia sudah mengetahui apapun yang kita butuhkan? Jawabannya sederhana, ada supaya kita tidak terfokus kepada kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, kebutuhan dan keperluan kita pasti Tuhan cukupi. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa doa harus selalu terpusat kepada Allah dan kepada kerajaannya. Karena Tuhan punya segenap hal yang baik. Tuhan punya rencana yang ingin digenapi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa demikian. Markus 14 ayat ke-36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus berbicara kepada Bapanya dengan memanggil Aba, Bapa. Kata Aba dalam bahasa Aram adalah padanan kata dari sebutan akrab Papa atau Ayah. Seperti layaknya berbicara antara ayah kita dengan kita loh saudara. Wow, yaitu dengan sopan, penuh kepercayaan, dan dengan sikap hormat. Amin. Dengan memanggil Allah sebagai Bapa, tidak hanya memberikan kita hak-hak istimewa, kita juga disambut dalam pelukannya yang hangat. Amin. Dan kita juga harus tentunya memiliki tanggung jawab di mana kita bersedia menerima teguran dari Bapa Surgawi. Karena kita anak-anaknya. Bapa yang baik mengasihi setiap anak-anaknya yang berbuat salah. Dan setiap kita yang berbuat salah harus mau terima teguran dari Bapa di surga. Saudara, hari ini melalui pengorbanan Kristus kita dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.